Seorang wisatawan asal Eropa tidak pernah membayangkan bahwa perjalanannya ke Indonesia akan menjadi titik balik yang mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Ia datang bukan dengan rasa penasaran yang besar, melainkan dengan keraguan. Sebagai seorang konsultan teknologi yang terbiasa hidup di lingkungan modern dan serba maju, ia menganggap ajakan temannya untuk berlibur ke Indonesia sebagai sesuatu yang kurang meyakinkan. Dalam benaknya, Indonesia bukanlah destinasi yang layak dikunjungi. Ia membayangkan sebuah negara yang panas, semrawut, penuh masalah, dan jauh tertinggal dibandingkan negara-negara barat. Selama bertahun-tahun, persepsinya terbentuk dari apa yang ia lihat dan baca di media arus utama di Eropa. Berita tentang banjir, kemiskinan, konflik sosial, dan infrastruktur yang dianggap belum berkembang menjadi konsumsi yang terus memperkuat pandangannya. Tanpa pernah menginjakan kaki secara langsung, ia merasa sudah cukup mengenal Indonesia. Baginya, negara ini hanyalah salah satu dari sekian banyak negara berkembang yang masih berjuang mengejar ketertinggalan. Namun, semua praduga itu mulai runtuh, bahkan sebelum ia benar-benar keluar dari bandara. Dalam waktu kurang dari 48 jam sejak pesawatnya mendarat, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ketika tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ia sempat terdiam, bukan karena kelelahan setelah perjalanan panjang, tetapi karena kebingungan. Ia bahkan sempat berpikir bahwa dirinya mungkin telah mendarat di negara yang salah. Bandara yang ia lihat tidak sesuai dengan bayangan yang selama ini ia pegang. Bangunan bandara tersebut tampak modern, bersih, dan tertata dengan baik. Sistem transportasi antar terminal menggunakan Skytrain berjalan lancar dan efisien. Petunjuk arah atau signage terlihat jelas dan mudah dipahami, bahkan bagi wisatawan asing yang baru pertama kali datang. Ia juga memperhatikan kebersihan fasilitas umum, termasuk toilet yang terjaga dengan baik, serta koneksi internet yang stabil. Semua itu memberikan kesan pertama yang sangat kuat dan langsung menggoyahkan persepsi lamanya. Ketika mengambil bagasi, ia sempat merasa cemas, seperti halnya pengalaman di banyak bandara lain di dunia. Namun prosesnya berjalan lancar. Ia menemukan kopernya tanpa kendala berarti. Di tengah rasa lega tersebut, ia mulai menyadari bahwa apa yang ia alami tidak sesuai dengan stereotip yang selama ini ia percayai. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah mungkin selama ini ia telah salah menilai? Perjalanan dari bandara menuju pusat kota Jakarta semakin membuka matanya. Ia memang melihat kemacetan, sesuatu yang juga kerap terjadi di kota-kota besar dunia. Namun yang membuatnya terkejut adalah bagaimana lalu lintas tersebut tetap berjalan dengan pola tertentu, tidak sekeos yang ia bayangkan. Ada ritme, ada keteraturan, meskipun dalam kepadatan. Ketika memasuki kawasan-kawasan seperti Sudirman, SCBD, dan Mega Kuningan, keterkejutannya semakin menjadi. Deretan gedung pencakar langit berdiri megah menciptakan lanskap kota yang modern dan dinamis. Pusat perbelanjaan mewah, hotel berbintang, serta restoran internasional terlihat di berbagai sudut. Ia merasa seperti berada di salah satu kota metropolitan dunia. Dalam benaknya, ia mulai mengakui bahwa pandangannya selama ini tidak sepenuhnya benar. Pengalaman berikutnya semakin memperdalam kekagumannya. Ia mencoba berbagai moda transportasi umum yang tersedia di Jakarta. MRT, Transjakarta, hingga LRT memberinya gambaran tentang sistem transportasi yang terus berkembang. Ia terkesan dengan kebersihan, kenyamanan, serta efisiensi layanan tersebut. Baginya, ini adalah sesuatu yang tidak ia duga sama sekali dari sebuah negara yang selama ini ia anggap tertinggal. Puncak kekagumannya terhadap infrastruktur terjadi ketika ia mencoba kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Perjalanan yang biasanya memakan waktu berjam-jam dapat ditempuh dalam waktu singkat. Ia memilih kelas terbaik untuk merasakan pengalaman maksimal. Kursi yang nyaman, pelayanan yang baik, serta kecepatan perjalanan memberikan kesan bahwa Indonesia telah melangkah jauh dalam hal teknologi transportasi. Ia mulai membandingkan pengalaman ini dengan beberapa negara di Eropa, dan ia menyadari bahwa Indonesia tidak kalah dalam banyak aspek. Selain infrastruktur, hal lain yang membuatnya terkesan adalah budaya digital masyarakat Indonesia. Ia memperhatikan bagaimana aplikasi seperti Gojek dan Grab menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dari memesan makanan, transportasi, hingga berbagai layanan lainnya, semua dapat diakses dengan mudah melalui satu platform.
Ia merasa bahwa kemudahan seperti ini bahkan belum sepenuhnya terintegrasi di beberapa negara maju yang pernah ia kunjungi. Setelah beberapa hari di Jakarta, ia melanjutkan perjalanannya ke Bali. Di pulau ini, ia menemukan sisi lain dari Indonesia yang sama sekali berbeda, namun tetap mengagumkan. Kawasan seperti Seminyak, Canggu, dan Uluwatu menawarkan perpaduan unik antara kehidupan modern dan budaya lokal yang masih terjaga. Ia melihat kafe-kafe dengan konsep internasional, studio yoga, serta ruang kerja bersama yang dipenuhi oleh para pekerja digital dari berbagai negara. Namun, di sisi lain, ia juga menyaksikan pura-pura yang berdiri dengan hikmat, sawah yang hijau membentang, serta tradisi lokal yang tetap hidup. Bali memberinya pengalaman yang lebih mendalam, terutama dalam hal interaksi sosial. Salah satu momen yang paling berkesan terjadi ketika ia tersesat di sebuah daerah yang tidak ia kenal. Dalam kebingungannya, seorang warga lokal mendekatinya dan menawarkan bantuan. Meskipun kemampuan bahasa Inggris orang tersebut terbatas, ia dengan sabar menunjukkan arah yang benar. Tidak ada imbalan yang diminta. Tidak ada kepentingan tersembunyi, hanya ketulusan. Pengalaman tersebut bukanlah satu-satunya. Ia beberapa kali merasakan hal serupa. Orang-orang yang ia temui tampak ramah, terbuka, dan tulus dalam membantu. Ia mulai menyadari bahwa keramahan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari budaya yang mengakar. Hal ini membuatnya merasa lebih nyaman dan diterima, sesuatu yang tidak selalu ia rasakan di tempat lain. Selama 2 minggu perjalanannya, ia mulai merenungkan banyak hal. Ia menyadari bahwa selama ini, media yang ia konsumsi cenderung menampilkan sisi negatif dari negara-negara berkembang. Isu-isu seperti kemiskinan, konflik, dan bencana seringkali menjadi sorotan utama, sementara sisi positifnya jarang mendapatkan perhatian yang sama. Hal ini menciptakan gambaran yang tidak seimbang dan pada akhirnya membentuk persepsi yang keliru. Ia mulai memahami bahwa realitas di lapangan jauh lebih kompleks daripada apa yang ditampilkan di layar. Indonesia, yang selama ini ia anggap sebagai negara tertinggal, ternyata memiliki banyak keunggulan yang tidak ia ketahui sebelumnya. Dari infrastruktur yang terus berkembang, kemudahan hidup berbasis digital, hingga kekayaan budaya dan keramahan masyarakatnya. Pengalaman kuliner juga menjadi bagian penting dari perjalanannya. Ia mencoba berbagai makanan lokal dan merasa terkesan dengan kekayaan rasa yang ditawarkan. Hidangan seperti rendang, sate, dan nasi Padang memberikan pengalaman gastronomi yang sulit ia lupakan. Ia bahkan menyebut bahwa beberapa makanan tersebut adalah yang terbaik yang pernah ia coba sepanjang hidupnya. Yang lebih mengejutkan lagi, semua itu dapat dinikmati dengan harga yang relatif terjangkau. Di akhir perjalanannya, ia menyadari bahwa kunjungannya ke Indonesia telah mengubah banyak hal dalam dirinya. Ia datang dengan rasa skeptis dan perasaan lebih unggul, namun pulang dengan rasa hormat dan pemahaman yang lebih luas. Ia tidak hanya melihat Indonesia dengan cara yang berbeda, tetapi juga mulai mempertanyakan bagaimana ia selama ini memandang dunia. Baginya, Indonesia adalah contoh nyata bahwa negara berkembang tidak selalu berada dalam kondisi yang digambarkan oleh media. Banyak kemajuan yang telah dicapai meskipun tidak selalu mendapatkan sorotan yang layak. Ia merasa bahwa dunia perlu melihat negara-negara seperti Indonesia dengan perspektif yang lebih adil dan seimbang. Melalui pengalamannya, ia ingin menyampaikan pesan kepada orang-orang yang mungkin masih memiliki pandangan yang sama seperti dirinya dahulu. Ia mengajak mereka untuk tidak hanya bergantung pada informasi dari media, tetapi juga berani melihat langsung. Karena terkadang, satu perjalanan dapat membuka mata lebih luas daripada 1000 berita yang dibaca. Kisahnya menjadi pengingat bahwa dunia tidak sesederhana yang sering digambarkan, bahwa di balik setiap label dan stereotip,
selalu ada realitas yang menunggu untuk ditemukan, dan bahwa kadang untuk benar-benar memahami sesuatu, kita harus berani melangkah keluar dari zona nyaman dan melihatnya dengan mata kepala sendiri.